Oke, langsung aja kita siapin 500 gram daging sapi atau setara dengan 5 ons. Kemudian kita siapkan bumbu instan rendang khusus untuk daging sapi. Di sini saya menggunakan 1 saset. Kemudian saya juga menambahkan bumbu jadi seperti ini seberat 80 gram. Di sini saya menambahkan bumbu jadi agar rasanya berasa bumbunya itu lebih berasa. Tapi opsional ya, kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Kemudian ada kaldu bubuk dan garam serta gula secukupnya. Lalu ada santan saset seperti ini. Saya menggunakan 200 ml. Jika menggunakan santan saset yang kecil bisa gunakan 2 saset ya. Kemudian ada 5 siung bawang merah. Saya menggunakan ukuran yang besar. Oke, selanjutnya bahan-bahan yang kita haluskan ada bawang merah, lalu kemudian ada 3 siung bawang putih, dan kemudian ada 3 biji cabai keriting. Kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian ada sekitaran 1 ruas lengkuas. Dan yang terakhir ada sekitaran 10 biji cabai rawit. Kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian ada 2 batang serai yang nanti akan kita geprek bersama dengan jahe. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk. Jadi teman-teman, ini dia semua bumbu yang kita butuhkan untuk membuat resep rendang menggunakan bumbu instan. Dan sebagai tambahannya saya juga menambahkan bumbu jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman hanya mau menggunakan bumbu instan rendang seperti ini juga nggak apa-apa ya, rasanya juga enak. Dan kenapa saya bilang resep ini sangat praktis, karena kita tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu lain seperti bumbu-bumbu rendang yang lain seperti merica, kapulaga, ketumbar, jinten, lada, kemiri, dan banyak lagi bahan-bahan bumbu rendang yang lainnya. Itu sudah ada di dalam bumbu instan jadi ini ya, jadi kita tidak perlu menyiapkannya. Jadi di sini kita hanya menambahkan bumbu-bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, jahe untuk membuat bumbunya tambah harum saja. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahan yang dihaluskan. Ada cabai rawit, kemudian ada cabai keriting. Kita potong-potong seperti ini agar mudah dihaluskan. Kemudian masukkan lengkuas. Di sini saya memotongnya kecil-kecil dulu ya agar mudah dihaluskan. Jika teman-teman ingin menghaluskannya menggunakan chopper juga boleh ya, tapi di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan. Ini dia lengkuas yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita masukkan lagi ada 3 siung bawang putih. Di sini saya juga potong-potong kecil-kecil. Kemudian juga ada bawang merah, saya potong kecil-kecil agar lebih mudah dihaluskan. Setelah bahan-bahan masuk ke dalam ulekan, bisa kita langsung haluskan ya. Untuk tingkat kehalusannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah bumbu halus seperti ini, bisa langsung kita tumis ya. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam minyak goreng yang sudah kita panaskan. Masukkan juga semua bumbu jadinya ke dalam kuali. Kemudian masukkan bumbu instan rendang semuanya. Kemudian semua bahan bisa kita aduk-aduk merata. Setelah itu, masukkan juga garam secukupnya, kemudian gula, kaldu bubuk secukupnya.
Kemudian aduk kembali. Untuk penambahan garamnya tidak terlalu banyak ya, karena di bumbu instan rendangnya itu sudah lumayan asin. Kemudian masukkan 2 ruas serai yang sudah kita geprek bersama dengan jahe yang sudah kita geprek juga. Kemudian masukkan juga 3 lembar daun jeruk, kita koyak seperti ini sedikit agar aromanya lebih wangi. Kemudian aduk rata. Kemudian masukkan daging sapi. Lalu kita aduk-aduk rata sampai warnanya berubah. Dan daging sapi menyatu dengan bumbu-bumbu yang kita haluskan. Kemudian masukkan air hingga daging terendam oleh air. Kemudian kita aduk kembali. Setelah itu kita tutup wajan, tunggu hingga air mendidih dan air sedikit berkurang. Setelah air mendidih, buka tutup wajan. Setelah mendidih seperti ini, masukkan lagi air. Di sini kita akan menambahkan santan. Jadi saya tambahkan sedikit air. Mengapa? Agar nanti jika santan dimasukkan di saat air sedang mendidih, nanti biasanya santan akan pecah. Jadi saya masukkan lagi air agar air tidak terlalu mendidih sehingga santan yang dihasilkan tidak pecah. Kemudian masukkan santan. Kemudian aduk-aduk rata santan. Setelah santan dimasukkan, tunggu hingga air menyusut ya, dan sesekali bisa kita aduk-aduk agar rempah di bawahnya itu tidak gosong. Jadi sesekali harus kita aduk-aduk juga ya. Gunakan api sedang ya, agar bumbunya itu meresap secara merata. Jika air sudah lumayan berkurang seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya. Jika mau ditambahkan penyedap rasa juga boleh. Dan jika kurang manis juga bisa ditambahkan lagi dengan gula, atau lebih bagus juga bisa menggunakan gula merah. Dan jika dirasa sudah cukup matang atau sudah matang seperti ini dan airnya sudah berkurang, bisa langsung kita sajikan ya. Ini dia hasilnya. Rendang menggunakan bumbu instan yang rasanya enak dan tentu membuatnya mudah. Teman-teman wajib banget mencoba resep ini karena sangat-sangat mudah dan dijamin anti gagal. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Dan jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman atau keluarga kalian agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih.